Ya, sekarang alhamdulillah dengan izin Allah, pokoknya Wise Pictures launching hari ini memang udah lama banget ya saya memimpikan, dan dari obrolan teman-teman Wise Team seharusnya dibilang tidak menunggu-nunggu lagi untuk di hire sebagai koreografer, tapi kalau bisa kita yang membuat suatu kreasi untuk film action. Jadi ya terjawablah waktu hari ini, lumayan waktu lama untuk mengetuk palu untuk kita menantikan Wise Pictures sekarang. Dan alhamdulillah memang udah salah satunya tim. Saya udah ada tim juga yang sangat solid, ada Ryan, ada Aloy, Dami, dan tim-tim semua yang sangat support. Dan pastinya Wise Team yang sudah nggak perlu lagi yang kita cari dengan bisa bilang pegawai koreografer, action koreografer, memang sudah ada support system saya gitu. Jadi sekarang terbentuknya dan terbuktinya Wise Pictures sendiri. Dengan adanya PH ini jadi sinyal buat kamu juga nggak sih, kayak mau pensiun, jadi pensiun juga main film, fokus di PH. Sorry gimana? Dengan adanya PH ini menjadi sinyal dari kamu juga nggak sih kalau akan pensiun gitu, akan fokus ke PH gitu? Oh enggak. Kalau adanya ini malah banyak ide-ide dari teman-teman. Jadi bisa bilang kan biasanya sebagai aktor kita untuk menunggu kapan dan di mana masalah schedule untuk di hire-nya dengan studio ataupun PH. Tapi kalau sekarang kan mungkin nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan sesuai schedule-nya, waktunya tepat, dan pada saat kalau kita produksi pun kita bisa menyesuaikan gitu. Jadi kalau saya sebagai aktor pasti itu kan kayak pekerja seni saya. Jadi kalau misalkan sesuai dengan skrip, sesuai dengan schedule, itu kita pilah-pilah dulu yang mana kita dulukan, yang mana ataupun kita punya produksi. Kalau diproduksi kan paling saya memproduseri ataupun memantau dengan produksi di Wise Pictures. Tapi kalau saya sebagai aktor pasti otomatis sudah itu pembicaraan hal yang beda gitu. Mas, ini kan kalau pemilihan filmnya kan tadi seperti dibicarakan juga udah ada kolaborasi dengan beberapa studio Hollywood. Apakah akan mengadakan adaptasi dari yang di Lionsgate, kan ada John Wick dan ada Snake Eyes? Kan Wise Pictures juga akan mengadaptasi seperti itu? Kalau buat mengadaptasikan, kalau keluarnya dari Wise Pictures dari kita mempunyai pasti otomatis nggak menutup kemungkinan bro untuk ide-ide kreativitas untuk ada yang dibilang John Wick dengan film-film yang udah ada, tapi pasti otomatis dengan warna, segi style, dan dari segi skrip cerita dan ide-ide, pasti kan kita nggak cuma satu ide, kita bisa mengkolaborasi dari beberapa ide gitu. Jadi memang buat masalah kreasi mah kita nggak bisa batasin dan nggak bisa kita patukin, kita mengikuti dengan style seperti ini, kita mengikuti dengan plot, dengan cerita yang lain, tidak. Jadi dari segi produksi pasti otomatis, kalau apalagi kita memproduksi sendiri, pasti otomatis kita punya kreasi sendiri. Ini kan jadi kayak kolaborasi di Indonesia memang sudah nggak ada, jarang, walaupun memang ada di distribusi. Ini kan jatuhnya kayak membuka kembali film action juga sih, seperti apa sih? Ada dua film dirimu nih. Ya, maksudnya yang saya bilang tadi, kita bisa dibilang sebelum film Merantau 2007, 2008 lah ya di syuting. Cuma kita butuh namanya icon untuk action star di Indo dan film-film action sebelumnya. Jadi memang era-eranya Afgan Bangun, Barry Prima, Josh Rudy, dan ada aktor-aktor yang lain. Itu saya sangat butuh support untuk membangun ataupun mendirikan lagi action Indonesia yang udah lama yang kita kangen ini. Jadi sekarang memang dengan zamannya dan masalah teknologi, kita juga semakin berkembang, dan mungkin genre itu yang kita angkat. Makanya yang sebelum film dari Wise Pictures untuk launching, makanya pastinya saya kayak research lah dan mencari tahu, mengedukasi penonton seperti apa. Tidak semata-mata bikin film action, tiba-tiba bikin terus tidak mempelajari crowd-nya, tidak mempelajari dari segi
penonton seperti apa di Indonesia, itu yang saya pelajari. Maksudnya lebih mendalami seperti apa sih kemauan dari audiens, seperti apa sih yang ingin disajikan untuk audiens seperti itu. Jadi walaupun film action, tidak semata-mata yang kita lihat, kita tonjolkan agresivitasnya dan sadisnya, saling membunuhnya, berantem segala, bukan itu. Tapi yang saya mau sajikan film action dari mudah-mudahan dari pihak kita untuk kita produksi, bukan kita tunjukkan dengan kekerasan, tapi edukasi yang bisa dilihat dari zaman ke zaman. Mungkin teknologi semakin canggih, tapi pentingnya untuk seperti apa kita menjaga diri, membela diri. Yang bisa membela diri sendiri itu ya pasti otomatis bukan orang lain ataupun bukan orang tua, tapi diri kita sendiri. Yang tadi bilang kita bahas buat masalah ada untuk belajar di beberapa tempat, belajar bela diri mungkin di UAS Academy, tapi itu bukan hanya untuk belajar untuk mencari lawan ataupun berantem, tapi bagaimana caranya kita untuk bisa memproteksi diri kita sendiri, yaitu kita sendiri, bukannya orang lain ataupun teman, apalagi orang tua. Karena dimanapun kita berada pasti otomatis kita mandiri dengan diri kita sendiri, seperti itu sih. Mas Iko kan di timur jadi sutradara sekaligus jadi pemain. Mungkin jadi sedikit karakternya bakal berapa, dan gimana sih beratnya jadi sutradara sekaligus aktor di film action, karena beban ganda banget tuh. Keren. Kalau karakter seperti apa mungkin nanti kita akan bicarakan tentang buat Masa Timur. Buat Masa ini salah satu tantangan buat saya buat menjadi sutradara dan aktor. Memang kalau buat aktor itu kan harus ada spesifik konsentrasi dan fokus. Bagaimana kita mendalami sebagai peran karakter, sebagai masing-masing peran itu kan pasti beda karakter seperti apa. Apalagi sekarang saya duduk di belakang layar di bangku sutradara untuk bisa mengeksplor visi dari sutradara itu di masing-masing pemain. Masing-masing pemain itu pasti otomatis akan berbeda karakternya, akan berbeda perannya. Seperti apa dialognya, apalagi di sini ada aksen, ada aksen bahasa, ada logat, dan saya pun di sini pun ada aksen, ada logat. Dan memang tantangannya itu memang yang saya pikir selama jadi aktor, fokus untuk setiap scene yang kita mainkan, masing-masing setiap shot pasti otomatis harus punya spesifik fokus tersendiri itu. Tapi memang di sini pada saat di bangku sutradara di belakang layar kita membagikan perasaan, berbagi rasa untuk masing-masing pemain. Pada saat kita di depan layar itu harus meng-switch mindset yang saya mainkan di belakang layar sama di depan layar, itu pasti otomatis akan bertolak belakang, berbeda. Tapi balik lagi saya mencoba belajar untuk profesional, dalam arti sebagai director membagikan visi misi saya sebagai director untuk di beberapa pemain di depan layar. Tapi pada saat saya main di depan layar, apa yang saya visikan, apa yang saya fokuskan di skrip itu saya explore di depan layar. Jadi memang pada saat saya mendirect, saya bagikan waktu. Jadi seminggu untuk ngedirect beberapa pemain. Jadi walaupun hari itu ngedirect, tapi pas pulangnya saya main, ataupun saya pas main pulangnya ngedirect, pasti otomatis itu tidak bisa dipungkiri. Memang harus berbagi perasaan, berbagi mindset. Jadi itu salah satu tantangannya. Jadi memang terberat saya pada saat pakai kostum di belakang layar, hari itu, detik itu harus switch jadi sebagai pemain. Tapi dengan percaya diri saya sebagai sutradara dan pemain itu karena memang dukungan dari support system saya, sebagai ada UAS team yang saya bilang tadi, ada Om Dim yang mempercayai saya sebagai DOP. Dia bisa dibilang ada pada saat saya bukan lupa dialog, bukan lupa karakter, dalam arti kayak memperingati. Jadi kayak misalkan, Bang, oke, sekarang sebagai peran di film ini, jadi director itu saya hilangkan, saya tinggalkan. Pada saat saya ngedirect, peran saya sebagai karakter itu saya hilangkan. Saya sebagai kreatif, sebagai kreativitas, sebagai tim kreatif dan sebagai director untuk menceritakan visi saya di semua karakter seperti itu. Jadi memang salah satu karakter yang sangat berbeda di depan layar sama di belakang layar.
Siap. Apakah Anda tidak akan main di PH lain, misalnya dengan si Buta Daiguahan? Bagaimana? Si Buta apa? Daiguahan. Siap. Saya bilang tadi nggak menutup kemungkinan saya untuk main ke beberapa ke PHP yang ya saya tunggu dengan callingannya dengan PHP yang lain, nggak menutup kemungkinan saya akan main juga. Kalau buat tadi si Buta tadi mungkin sampai sekarang pun tetap menunggu dengan karakter si Butanya. Sampai sekarang belum ada callingan Pak, saya nunggu buat masalah callingan Pak. Siap. Terima kasih Pak. Siap. Kalau terkait yang kerjasama Lionsgate sama agensi Hollywood itu apa kerjasama ini udah co-production, co-produce sama Lionsgate atau Siap. apa atau sebagai rekan distribusi atau film? Kita lebih ke produksi. Jadi misalkan ada beberapa produksi Hollywood, misalkan dia butuh syuting di Indo segala macam. Jadi tim agent dia udah announce. Jadi siapa yang bisa ngeproduksi di PH di Indonesia. Jadi PH Wise Pictures lah yang bisa menghandle untuk produksi di Indonesia untuk mewakili Hollywood. Itu dalam hal apa Pak? Nyari lokasi atau nyari apa? Apapun. Jadi kita salah satu base di Indonesia, misalkan sebagai action choreographer kita, dan kita sebagai bisa stunt koordinatornya ataupun bisa bilang lokasi juga, dan kita produksi di Indonesia dan kita yang handle seperti itu. Dan ada tim stunt, tim choreo fighting dan tim fighter, kita menghandle semua karena base-nya ada di Indo seperti itu. Mas, ini kan jatuhnya banyak sekali artinya talenta juga di belakang layar orang-orang di seperti apa sih kan hal yang dikatakan Pak adanya campur tangan orang lain. Seperti apa maksudnya, seperti apa nih? Oke. Oh ya. Kalau mau menambah segala macam saya udah cukup dengan power yang udah kuat ini. Saya udah punya Tata walaupun dia belum officially di sini, masih saya bilang tadi mahal. Masih kolot buat masalah negosiasi. Tapi kalau buat yang lain segala macam saya udah percaya. Kenapa saya percaya diri untuk bisa berperan sebagai dua itu, karena memang cita-cita yang sebagai sutradara segala macam itu lumayan lama banget. Tapi memang yang saya pikirin jadi sutradara itu tidak mudah, menghandle dari segi sedetail apapun itu harus tanggung jawab dari sutradara. Tapi memang ini kita punya tim, ada job desk-nya apa, tim dari sutradara, dari penyutradaraan, dari skrip, continuity dan dari kamera segala macam. Dan saya PD ditunjuk sebagai sutradara di film ini karena ada satu, saya bilang senior saya, ada Om Dim, dan dia bilang kita akan mewakili, mendampingi Iko dari nol sampai akhir produksi dan sampai post pro pun saya yakin karena orang yang berpengalaman di belakang saya udah lumayan cukup untuk nggak ragu untuk saya untuk mengambil langkah ini. Penulis skenario-nya siapa? Ya. Penulis skenario. Timur ini ada Kata Tinut, dari Kata Tinut. Ya. Mas, ini kan bisa dikatakan dirimu nggak hanya main aja, Ya. main sebagai aktor, tapi sekarang sudah harus memikirkan gimana produksinya, gimana. Siap. Nah, seperti yang bisa Mas itu kayak dua ide sekaligus atau seperti apa sih nanti atau kalau misalkan lagi produksi mungkin kayak dibanding dulu main seperti apa? Kalau di sini balik lagi Mbak, jadi kayak saya mempunyai taman bermain buat saya. Jadi ini Wise Pictures ini, Wise Produksi, ini salah satu bisa dibilang saya mempunyai mainan, saya beli mainan di luar, tapi saya main di rumah saya sendiri. Jadi istilahnya saya mau seperti apa mainan saya, mobil-mobil saya mau tabrak seperti apa, mau di mana, itu terserah saya. Itulah dari segi explore-nya si director mau mengeksplor segi kreativitas dan visi-misinya. Dan di sini saya dikasih kebebasan sama tim semua, makanya saya bilang saya percaya diri sama tim ini, sangat pede dengan produksi apapun, dengan seberat apapun akan berjalan dengan solid karena tim yang sangat solid. Ada Dami, ada Tata di sini, ada Ryan, ada Aloy. Mungkin nggak cuma hanya sebagai di belakang layar, tapi dari support dari segi keseluruhan produksi itu udah nggak khawatir lagi sih Pak.